Assalamualaikum adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi nih. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu gimana caranya kita menjaga tubuh kita supaya selalu sehat dan kuat. Judul bab kita hari ini, Sehatlah Ragaku. Wah, coba lihat gambar ini. Seru banget ya kelihatannya jadi sehat itu. Ada makan buah-buahan seger, minum air yang banyak, lari-larian, terus istirahat yang cukup. Semua ini bikin raga kita jadi senang. Tapi raga itu apa sih sebenarnya? Jadi, apa sih arti kata raga? Gampang banget kok. Raga itu ya tubuh kita. Seluruh badan kita ini loh, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Terus, kenapa sih kita harus banget jaga kesehatan raga? Penting banget emangnya. Nah, biar kita makin ngerti, yuk kita dengerin sebuah cerita yang menarik. Siap? Oke, kita masuk ke ceritanya. Judulnya Garuk-Garuk. Hah? Garuk-Garuk? Betul, ini cerita tentang seorang anak namanya Kidul dan petualangannya itu gatal banget. Kira-kira kenapa ya? Nah, cerita kita mulai dari sini nih, di rumahnya Pahmi yang asyik banget. Lihat deh, bentuknya unik kayak rumah adat Baloi dari Kalimantan Utara. Disinilah tempat favorit teman-teman kita buat ngumpul dan main bareng. Dan ini dia jagoan-jagoan kita. Ada Kidul, Pahmi, sama Sagoy. Wah, mereka lagi serius baca buku sambil ngemil rempeyek udang rebon. Kelihatannya enak banget ya, nyam-nyam. Tapi si Kidul ini punya rahasia kecil loh. Dia itu ternyata nggak begitu suka mandi. Apalagi kalau lagi libur sekolah. Pikirnya, kan di rumah aja, ngapain mandi? Bener nggak ya kayak gitu? Lagi asik-asiknya makan rempeyek, tiba-tiba Kidul ngerasa ada yang aneh. Kok tanganku gatel ya? Dia mulai garuk-garuk pelan. Awalnya sih cuma sedikit gatalnya, tapi kok lama-lama makin parah. Sampai akhirnya seluruh badannya gatal semua. Aduh, dia garuk-garuk-garuk terus nggak berhenti-berhenti. Teman-temannya sampai mulai ngeledekin dia. Duh, kasihan banget ya Kidul. Udah gatel-gatel, terus diledekin pula. Karena malu dan gak tahan, akhirnya dia pamit pulang aja deh. Tapi pas sampai di rumah, gatalnya nggak hilang loh. Malah makin menjadi-jadi. Dia garuk-garuk terus sampai kulitnya jadi merah-merah, bahkan lecet. Ibunya Kidul pas lihat tangan anaknya merah-merah gitu langsung sigap. Wah, ini nggak bisa dibiarkan. Ayo kita ke dokter sekarang. Nah, ini dia saatnya misteri gatal ini bakal terpecahkan. Sesampainya di klinik, dokter Tuti langsung meriksa Kidul. Nggak butuh waktu lama, Bu Dokter langsung tahu. Sambil senyum beliau bilang, ini sepertinya alergi ya. Alergi? Apaan tuh alergi? Jadi gini, alergi itu kondisi waktu badan kita ini reaksinya berlebihan sama sesuatu. Sesuatu yang buat orang lain biasa aja, buat kita malah bikin gatal-gatal atau bersin. Bisa karena makanan, debu, atau udara dingin. Mendengar kata alergi, Kidul langsung mikir. Tiba-tiba, kling, dia ingat udang rebon yang kecil-kecil di atas rempeyek tadi. Wah, jangan-jangan itu dia penyebabnya. Ternyata dia alergi udang. Kidul langsung lega. Hore, berarti gatalnya bukan karena aku nggak mandi, pikirnya. Tapi tunggu dulu, ceritanya belum selesai. Dokter Tuti masih punya satu pelajaran lagi yang super penting buat Kidul. Nah, ini bagian pentingnya. Dokter Tuti ngejelasin. Jadi, penyebab gatal-gatalnya Kidul itu memang benar karena alergi udang. Tapi, kebiasaan Kidul yang males mandi itu ternyata juga masalah besar. Kenapa ya? Dokter Tuti bilang, kita itu mandi supaya tubuh kita bersih, bebas dari kuman. Nah, kalau kulit kita ada luka karena digaruk-garuk, kuman-kuman yang nempel di kulit karena kita nggak mandi bisa masuk ke luka itu. Wah, bisa jadi infeksi. Bahaya kan? Akhirnya Kidul ngerti deh. Tapi pelajaran ini bukan cuma buat Kidul aja loh, buat kita semua juga. Jadi apa nih yang bisa kita ambil dari petualangan gatalnya Kidul? Oke, yuk kita rangkum pelajaran penting dari cerita Garuk-Garuk. Pertama, dengarkan tubuh kita. Kalau gatal atau rasanya aneh, itu tandanya badan kita lagi kasih sinyal. Bisa jadi itu alergi. Kedua, kebersihan itu nomor 1 untuk mencegah infeksi. Ketiga, mandi setiap hari itu penting banget buat ngusir kuman-kuman jahat. Dan yang terakhir, yang paling penting nih, kalau kamu ngerasa nggak enak badan, jangan diam aja. Langsung kasih tahu ayah atau ibu ya.
Nah, sekarang kita semua jadi tahu kan betapa pentingnya mandi. Pertanyaan buat kalian nih, selain mandi, apalagi sih cara yang kalian lakuin setiap hari biar raga atau tubuh kita ini tetap sehat dan kuat? Coba deh dipikirin. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan seru berikutnya ya.